Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami. Kalau pada saat ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau lah yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bisa memberkati terutama jemaat-Mu yang kami layani. Terlebih semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, diberkati mereka. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, inilah satu pengakuan dari Raja Daud. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia merasakan satu ketenangan. Saudaraku, apa yang membuat Raja Daud ini merasa tenang apabila ia ada di dekat Allah? Mari kita akan sama-sama kita mempelajari. Yang pertama, karena hanya dekat Allah ada pengharapan. Kalau kita membaca dalam Yeremia, di sana dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi satu alasan dari Raja Daud. Jadi apapun yang kita hadapi, kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti berkat Tuhan itu tetap mengalir kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarpun situasi yang buruk sekarang tidak menjadi satu hambatan apabila Tuhan memberkati. Jadi kalau Tuhan memberkati tidak bergantung kepada situasi apapun. Kalau dia memberkati tetap memberkati. Kepada siapa? Hanya kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Inilah alasan yang pertama. Yang kedua, hanya dekat Allah saja. Di situ ada jalan keluar. Kalau kita membaca dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di sana berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak bisa melebihi kekuatanmu. Karena Allah lah Allah yang setia, Dia tidak pernah membiarkan apabila kamu dicobai, Dia selalu memberikan jalan keluar. Jadi inilah menjadi satu harapan, menjadi satu alasan. Makanya dia merasakan satu ketenangan. Karena biarpun mungkin dia menghadapi banyak tantangan, tetapi kalau dia dekat dengan Allah, pasti dia merasakan ada jalan keluarnya. Yang ketiga adalah hanya dekat Allah saja ada kekuatan. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Seorang Paulus inilah seorang rasul yang hebat. Tetapi dia menyadari bahwa kalau dia bisa melewati semua tantangan, itu bukan karena kuat dan tenaga dia, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara berarti berbicara tentang semua persoalan, bukannya satu saja, tetapi semua masalah yang dihadapi. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi yang ketiga adalah kalau kita dekat dengan Allah, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada siapapun yang dekat Allah saja. Yang keempat adalah hanya dekat Allah ada kepastian. Baik itu jawaban doa, baik itu keselamatan. Jadi pasti hanya orang yang dekat kepada Allah ada kepastian. Bukan meraba-raba, bukan mudah-mudahan, tetapi bagi Allah kita itu pasti. Enggak ada istilah mudah-mudahan.
Tetapi itu hanya berlaku kepada orang yang dekat kepada Allah. Puji Tuhan, ini saja firman Tuhan yang saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sudah mengurapi hamba-Mu pada hari ini, boleh menyampaikan, boleh membagikan renungan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu harapan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya menjadi harapan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa dalam daily devotion. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.